selanjutnya untuk kelancaran kita belajar supaya materi yang akan Ibu sampaikan dapat kalian serap dengan baik, kita berdoa dulu ya. Ambil sikap duduk yang sempurna. Tangannya di depan dada. Mari kita berdoa puja Saraswati dan puja guru. Puja Saraswati dulu ya. Mulai. Om Saraswati Namastubhyam Waradeka Marubini Siddhiramba Kadisyami Siddhirbawan Tumishada. Lanjut. Om Gurur Brahma Gurur Wisnu Gurur Dewa Maheswara Gurur Saksat Param Brahma Tasmai Sri Gurave Namah. Bagaimana anak-anak? Sudah? Sudah siap? Sudah. Tapi sebelumnya Ibu juga ingin tahu apakah hari ini hadir semua atau tidak. Jadi Ibu akan mengabsen dulu. Naya Silvia Santi. Hadir, Bu. Ajeng Sri Rahayu. Hadir, Bu. Yescia Tirta Dharma Putri. Cantiknya. Aditya Pratama. Ganteng ya. Veronica Diajeng Pangukir. Hadir, Bu. Cantik. Dika Putra Pratama. Iya. Hadir semua ya. Pinter. Ya. Sudah berdoa, sudah. Ibu absen, sudah. Nah, sekarang kalian sudah siap untuk belajar? Sudah. Tadi malam sudah dibaca apa belum bukunya? Sudah. Benar? Coba sekarang disiapkan dulu bukunya, disiapkan, dikeluarkan. Buku paketnya dikeluarkan, alat tulisnya disiapkan. Apa ini anak-anak? Terimalah. Kalau adakah di antara kalian yang sudah pernah mendengar kata terimalah? Sudah. Apa itu terimalah? Ya nanti. Siapa yang pernah melihat pohon mangga yang ada buahnya punya tetangga, terus mau diambil? Siapa? Pernah nggak ngambil buah mangga milik tetangga? Atau mungkin di kelas ada temennya yang punya pensil baru, pulpen baru, terus diambil. Artinya diambil itu nggak bilang. Siapa yang pernah? Ada yang pernah? Tidak ada yang pernah begitu ya. Iya. Di sini sebelum kita masuk materi kita hari ini, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar dari materi kita hari ini. Yang pertama yaitu menunjukkan puji syukur ke hadapan Sang Hyang Widi bahwa kita menghindarkan diri dari perilaku terimalah. Terus yang kedua
perilaku terimalah. Mengenal ajaran terimalah yang harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Menyajikan cara menghindari perilaku terimalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kompetensi dasarnya. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, menggunakan pendekatan saintifik, siswa mampu menjelaskan pengertian terimalah, menyebutkan bagian-bagian terimalah, menunjukkan contoh-contoh perilaku terimalah, sehingga siswa dapat memanjatkan puji syukur kepada Sang Yang Widi bahwa kita dapat menghindarkan diri dari terimalah. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan, siapa yang pernah mau mengambil pulpen temennya? Katanya siapa yang pernah menyiksa binatang? Tidak. Siapa yang pernah nyolong mangga? Tidak. Nah, itu termasuk perbuatan yang yang jahat, yang tidak baik. Nah, di sini materi kita hari ini yaitu terimalah. Nih, terimalah ya. Siapa yang tahu pengertian terimalah? Ayo. Terimalah. Terimalah itu terdiri dari kata teri dan malah. Teri artinya? Tiga. Malah artinya? Jahat atau buruk. Jadi, terimalah artinya iya, Vero pinter. 3 perilaku yang tidak baik. Kalau 3 perilaku yang tidak baik berarti 1. Apa? Bagian-bagiannya? Moha. Nih 3. Iya. Set. Iya. 1. Moha. Siapa yang tahu pengertian moha? Ayo angkat tangan. Moha. Ayo angkat tangan. Siapa yang tahu? Moha. Moha artinya? Naya? Berpikir yang buruk. Yang kedua? Mada. Apa aja? Berkata yang buruk. Ayo yang ketiga? Kasmalah. Ajeng lagi? Iya, berbuat yang buruk. Moha berpikir yang buruk atau berpikir yang tidak baik. Mada berkata yang tidak baik. Terus kasmalah berbuat yang tidak baik. Jadi terimalah 3 perilaku yang tidak baik. Bagian-bagiannya sekarang buat contohnya. Yuk, siapa yang bisa memberikan contoh moha? Moha iri? Pinter. Mada? Caci maki? Iya, berkata yang kasar, berbohong, atau suka mencaci maki. Terus yang ketiga, kasmalah? Merampok. Terus lagi? Mencuri. Lagi? Berkelahi. Lagi? Menyontek. Waduh, nyontek juga gak baik berarti ya? Iya. Nah, sudah pinter itu. Moha artinya berbuat jahat dengan pikiran. Nah, di sini Bu jelaskan ya. Kenapa sih Bu? Tadi kan udah disebutkan contohnya juga. Moha itu berbuat jahat dengan pikiran. Apa bisa Bu berbuat jahat dengan pikiran? Kita itu berpikir saja, ya. Berpikir saja itu harus ya
Baik, kalau berpikirnya jahat, itu dosa apa tidak? Dosa. Itu termasuk dalam perbuatan asubha karma atau berbuat yang tidak baik. Jadi baru berpikir itu. Kalau berpikir udah dilaksanakan apa belum? Masih di sini ya, masih dalam pikiran. Iri dengki. Siapa yang pernah iri? Oh, Cia bajunya baru. Tajam. Gitu-gitu. Itu salah satu ya. Oh, Vero ranking 1. Terus yang Naya, kok dia ranking 1, kok bukan saya. Nah, itu termasuk ya. Terus, oh, Adit sepedanya baru. Dika, ya kok sepedanya baru. Nah, itu salah satu contoh orang iri dengki. Jadi tidak suka melihat keberhasilan teman atau kawannya, ya. Tidak suka melihat kawannya memiliki barang yang bagus. Ya apa tidak? Ya? Iya. Nah, itu salah satu contoh dari moha, berbuat jahat dengan pikiran. Ada apa nih? Moha artinya berbuat jahat dengan pikiran. Contohnya, apa tadi contohnya? Iri dengki. Tahu nggak iri dengki itu apa? Iri dengki. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan iri dengki? Misalnya, Cia bajunya baru, ya. Terus, kok Cia bajunya baru sih? Itu padahal dalam hati masih ya, masih di dalam hati. Bilang kalau bajunya Cia baru, tapi dengan rasa yang tidak suka, ya. Misal nih, Adit itu punya sepeda baru. Nah, Dika dalam hati masih kan belum ngomong sama Adit. Dika kok sepedanya baru sih? Nah, Dika
Ya, boleh itu perbuatan ya. Berpikiran buruk, oh dia tukang nyontek. Padahal Adit nggak tukang nyontek. Tapi dibilang, Vero bilang, padahal Adit nggak nyontek. Nah itu pikiran yang negatif atau buruk kepada orang lain. Ya apa enggak, Dit? Adit tukang nyontek apa enggak? Tidak. Dika? Tidak. Tidak boleh mencontek ya. Nah, iri dengki. Selanjutnya, nah, nih. Iya. Ini masih mau lakukan mencuri ya. Contoh menginginkan barang orang lain. Iya. Kalau tidak bisa membeli atau membuatnya, kita tidak boleh menginginkan barang orang lain. Jika kita ingin memiliki, caranya gimana? Berusaha, pinter, apalagi bekerja. Iya, kerja dulu biar dapat uang. Uangnya untuk membeli. Jadi kita tidak menginginkan barang orang lain. Jika tidak mau bekerja, nah begini. Nih, tolong akhirnya mau. Ya, yang kedua apa nak? Mada. Bagian Trimala yang kedua yaitu mada. Apa tadi mada? Berkata yang tidak baik. Iya, berkata yang tidak baik. Ayo, contohnya apa berkata yang tidak baik? Berkata kasar. Berkata kasar. Oh, memfitnah. Lagi? Berbohong. Mencaci maki. Lagi? Sudah? Yang lain? Naya? Mencaci maki, berkata kasar, memfitnah, berbohong. Siapa yang udah pernah melakukan salah satu? Mencaci maki. Kamu ini. Nah, kalau mencaci maki itu mengatakan kata-kata yang tidak seharusnya kepada orang lain. Itu boleh apa tidak? Tidak. Itu jangan dilakukan ya. Itu tidak baik. Mencaci maki. Kita itu harus selalu berusaha apa ya? Berkata yang sopan. Tidak boleh berkata jahat kepada orang. Berkata kasar. Misalnya apa? Berkata kasar itu tidak boleh. Pernah berkata kasar? Berkata kasar itu apa yang bicara keras gitu bukan? Yang seperti apa yang bicara berkata kasar? Dika tahu? Hah? Masa nggak tahu? Berkata kasar itu berkata yang tidak sopan ya. Misalnya ya yang seperti itu ya tidak boleh ya. Tidak boleh. Memfitnah, mengatakan yang tidak seharusnya. Misalnya Cia nggak ngambil barangnya Vero, nggak ngambil pensilnya Vero, tapi dituduh mengambil. Itu namanya fitnah. Boleh apa tidak? Tidak. Terus bohong. Siapa yang pernah berbohong? Bohong sama ibunya. Katanya, siapa yang pernah bohong? Tidak. Vero pernah bohong? Tidak. Saya? Tidak. Adik? Tidak boleh ya. Kalau bilangnya pamitnya kepada ibu itu main ya, main. Kalau pamit kepada ibu atau bapaknya itu ke sekolah ya, sekolah. Kalau pamitnya mau belajar ya, belajar. Jangan bilangnya mau belajar tapi bermain. Itu namanya berbohong. Itu contoh-contoh mada.
yang tidak baik. Salah ya, artinya berbuat jahat dengan tangan atau tubuh. Apa contohnya? Saya mencuri, adik berkelahi, Dika merampok, siap? Apa siap? Tero merokok aja, mabuk-mabukan, siap? Berjudi, ya banyak ya. Perbuatan yang jahat yang tidak baik itu banyak sekali contohnya. Misalnya merokok, mencuri, sampai mencontek aja itu berbuat yang tidak baik. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Benar. Ya. Ya sudah, sekarang dikerjakan latihannya. Nah, kerjakan latihannya. Dikerjakan latihannya. Dikasih nama ya, jangan lupa kasih nama. Sudah apa belum? Sudah. Untuk hari ini materi kita tadi apa? Apa pengertian terimalah? 3 perilaku. Iya, 3 perilaku yang tidak baik. Apa bagian-bagiannya? Iya, moha, mada, kasmala. Moha artinya berpikir yang buruk, mada berkata yang buruk. Iya, berkata yang buruk. Terus kasmala berbuat yang buruk. Contoh mada, moha. Contoh moha. Iya, berpikir buruk terhadap orang lain. Lagi iri, dengki. Lagi menginginkan barang yang bukan miliknya. Lagi yang mada, contoh mada. Mencaci maki, berkata kasar, memfitnah, berbohong. Contoh kasmalah, mencuri, merampok, merokok, menyiksa binatang. Apa lagi? Apa? Berkelahi. Lagi? Malas
Ya, terimalah itu adalah 3 perilaku yang tidak baik. Dan bagian-bagiannya moha, mada, dan kasmala. Moha artinya berpikir yang tidak baik. Mada artinya berkata yang tidak baik atau buruk. Dan kasmala artinya berbuat yang tidak baik atau berbuat yang buruk. Nah, begitu pun contoh-contohnya. Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Kalau sudah, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Tapi Ibu berpesan, di masa pandemi ini kalian harus tetap menjaga kesehatan dengan cara mandi yang bersih, makan makanan yang sehat, dan selalu mencuci tangan jika berpergian, pakai masker. Satu lagi, jangan lupa berolahraga. Jangan lupa berolahraga supaya badan kita tetap sehat. Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Sampai bertemu lagi di pertemuan yang akan datang ya, seminggu lagi ya. Jangan lupa materinya dibaca lagi ya, catatannya dibaca ya, karena